Berikut ini kita akan membahas tentang kehidupan setelah kematian menurut 6 agama di Indonesia. Satu, Islam. Dilansir dari ac1.com, dalam dunia Islam kita mempercayai adanya kehidupan setelah kematian. Dan ada beberapa tahapan kehidupan setelah kematian dalam agama Islam, yaitu terdiri atas 8 tahapan. Pertama, alam barzakh atau alam kubur. Kehidupan setelah mati menurut Islam yang pertama adalah alam kubur. Alam kubur merupakan tempat persinggahan pertama setelah mati. Di dalam alam kubur inilah manusia sudah bisa mengetahui di mana akan tinggal di akhirat kelak, apakah di surga atau di neraka. Hari kebangkitan adalah kehidupan setelah mati menurut Islam selanjutnya. Ia akan dijalani setelah malaikat Israfil meniupkan sangkakalanya. Ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang pertama, maka semua makhluk akan binasa. Kemudian, ia meniupkan untuk yang kedua kalinya, sehingga semua makhluk akan hidup kembali tanpa terkecuali. Tahap selanjutnya yaitu penggiringan ke padang mahsyar. Setelah semua makhluk dibangkitkan tanpa terkecuali, termasuk dari golongan jin, manusia, dan hewan. Padang mahsyar adalah tempat datar yang sangat luas. Di tempat ini semua makhluk dari bumi dan langit lapisan ketujuh dikumpulkan untuk diadili. Semuanya berkumpul dalam keadaan berdesak-desakan. Setiap manusia pada hari itu akan diadili dengan diiringi oleh 2 malaikat, yang satu sebagai pengiringnya dan yang satu lagi sebagai saksi atas semua perbuatannya di dunia. Tahap selanjutnya yaitu Yaumul Mizan, hari penimbangan amal baik dan amal buruk. Setelah semua makhluk terkumpul dalam padang mahsyar, tibalah saatnya untuk memperlihatkan buku catatan amal dari jin dan manusia. Amal mereka akan ditimbang dan dihitung mana yang lebih banyak amal baik atau amal buruk. Tahap selanjutnya yaitu Yaumul Hisab. Setelah menerima buku catatan, para jin dan manusia akan menjalani penghitungan amalnya. Semua amal kebaikan sekecil apapun akan mendapat balasannya. Dan sebaliknya, semua amal kejelekan sekecil apapun juga akan mendapat balasannya. Tahap selanjutnya melintasi jembatan yang lurus, Sirotol Mustaqim. Setelah melalui proses hisab, semua manusia akan melewati jembatan yang lurus atau yang biasa disebut dengan Sirotol Mustaqim. Dalam melintasi jembatan ini, proses hisab yang sebelumnya dijalani sangat menentukan nasib manusia. Untuk orang dengan kondisi yang sangat buruk, jembatan ini akan menjadi sangat kecil, hingga disebutkan ukurannya sekecil rambut dibagi 7 dan tajamnya melebihi samurai. Sebaliknya untuk orang dengan amalan baik banyak, ia akan melewatinya dengan tenang. Ada yang secepat kilat, ada yang menunggang onta, kambing atau sapi dari hasil kurbannya ketika di dunia. Tahap selanjutnya neraka. Ketika mereka gagal melintasi jembatan yang lurus, maka mereka akan masuk ke dalam neraka. Adalah tempat bagi semua orang yang memiliki dosa. Tahap yang terakhir yaitu surga. Orang-orang sholih yang berhasil melewati Sirotol Mustaqim akan ditempatkan di surga atas rahmat Allah. Semua orang muslim kelak akan ditempatkan di surga meskipun ia memiliki dosa. Hanya saja sebelum ia ditempatkan di surga akan ditempatkan lebih dulu di neraka untuk membersihkan dosa-dosanya. 2. Kristen Katolik. Dalam agama Katolik, kehidupan setelah kematian dibagi atas 3 bagian, yaitu surga, api penyucian, dan neraka. Dengan tingkatan urutan dari bawah yaitu neraka, kemudian api penyucian, dan kemudian paling atas yaitu surga. Agama Katolik percaya bahwa ketika orang sudah meninggal, maka berdasarkan hidupnya di dunia ini mereka akan dipisahkan ke dalam 3 tempat. Bagi orang-orang suci yang memiliki amal yang begitu luar biasa dan kebaikan yang luar biasa seperti santo dan santa dan para kudus, mereka akan langsung masuk ke dalam kerajaan surga. Dan bagi manusia-manusia pada umumnya, mereka biasanya akan langsung masuk ke dalam api penyucian, di mana di dalam api penyucian ini mereka akan dimurnikan terlebih dahulu dosa-dosanya sebelum masuk ke dalam kerajaan surga. Mereka yang akan masuk ke dalam api penyucian ini memiliki dosa yang begitu ringan dan juga dosa yang berat.
dan mereka akan disucikan terlebih dahulu. Dan di dalam api penyucian ini, mereka masih membutuhkan doa-doa dari umat yang masih bersiara di dunia agar segera masuk ke dalam kerajaan surga. Dan sampai kapan umat-umat akan berdoa kepada mereka dalam api penyucian? Tentunya tidak diketahui, namun yang pasti, Gereja Katolik percaya bahwa mendoakan mereka yang sudah meninggal merupakan wujud tanda cinta kasih. Bagi umat Katolik, mendoakan mereka yang telah meninggal merupakan wujud cinta kasih kepada keluarga dan kerabat yang mereka cintai. Dan ketika mereka mendoakan, mereka tidak perlu lagi mengetahui sampai kapan orang tersebut akan sampai kepada kerajaan surga. Tetapi ketika orang yang mereka doakan tersebut ternyata telah sampai kepada kerajaan surga, maka orang yang telah meninggal tersebut yang telah sampai kepada kerajaan surga akan mendoakan balik keluarga dan kerabat yang masih bersiara di dunia yang mendoakan mereka sewaktu berada di api penyucian. Ajaran tentang api penyucian ini atau mendoakan mereka yang sudah meninggal terdapat dalam sebuah kitab yang bernama Kitab Makabe, tepatnya dalam 2 Makabe bab 12 ayat 43, di mana kitab Makabe ini tidak terdapat dalam gereja Protestan. Kitab-kitab Makabe ini yang ditiadakan oleh Martin Luther saat terjadinya reformasi Protestan dari gereja Katolik. Jika sahabat Angka dan Data pernah menonton film Coco, itu merupakan sebuah kisah yang menceritakan sebuah tradisi dalam gereja Katolik khususnya yang berada di Meksiko, di mana umat Katolik di Meksiko selain mendoakan arwah yang telah meninggal atau keluarga yang telah meninggal, mereka akan memajang foto-foto di dalam rumah mereka sebagai wujud nyata cinta kasih, dan terlebih khusus diperingati pada saat bulan November, mana film Coco juga dirilis pada bulan November ini. Bulan November diperingati dalam gereja Katolik sebagai bulan arwah, yaitu setiap tanggal 2 November diperingati sebagai peringatan arwah semua orang beriman, hari yang dikhususkan untuk mendoakan mereka yang sudah meninggal. Dan tahapan yang terakhir yaitu neraka. Dalam gereja Katolik, neraka merupakan tempat yang berisi mereka-mereka atau jiwa-jiwa yang menolak kerahiman Allah atau rahmat ilahi dari pencipta. Selain itu juga merupakan tempat bagi mereka yang memiliki dosa yang sangat-sangat berat. Tiga, Kristen Protestan. Kehidupan setelah kematian dalam gereja Protestan yaitu berbeda dengan pemahaman daripada gereja Katolik, meskipun sama-sama percaya kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Dalam gereja Protestan, mereka percaya bahwa ketika seseorang meninggal, mereka akan langsung masuk ke dalam surga dan tidak melalui proses api penyucian. Hal inilah yang menjadi salah satu perbedaan antara gereja Katolik dan juga gereja Protestan, di mana gereja Katolik mengimani api penyucian yang terdapat dalam kitab Makabe, sedangkan gereja Protestan tidak mengimani yang namanya api penyucian, hanya ada neraka dan surga, karena kitab Makabe sendiri tidak dipakai dan saat itu tidak digunakan oleh Martin Luther saat dalam reformasi Protestan abad ke-16. Sehingga perbedaan yang paling mendasar antara gereja Protestan dan gereja Katolik, ketika ibadah pemakaman biasanya jemaat Protestan akan melatunkan puji-pujian sebagai penghiburan kepada keluarga. Sedangkan dalam gereja Katolik tidak hanya untuk menghibur keluarga dan menguatkan keluarga, tetapi juga untuk mendoakan arwah yang telah meninggal. 1. Menyangkal dirinya. Kita tahu bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk berdosa, sehingga mereka kerap kali melanggar perintah-perintah Tuhan, bahkan dengan sengaja mengabaikannya. Namun, saat manusia memutuskan untuk mengikut Kristus, maka mereka harus mau berubah kehidupannya yang lama dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruknya. Yang kedua, memikul salib. Memikul salib artinya manusia harus menanggung dan mau menanggung bebannya masing-masing. Yesus mengatakan pada Matius 10 ayat 38 bahwa barang siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikut Dia, maka orang itu tidak layak baginya. Dan syarat yang terakhir yaitu mengikut Dia. Menyangkal diri dan memikul salib, maka setiap orang Kristen Protestan harus mengikut Dia sebagai Sang Juru Selamat.
Dalam gereja Protestan dan gereja Katolik, saat berada di surga, tidak ada lagi yang namanya kehidupan yang menderita dan juga penuh kesedihan, tetapi hanya ada kemuliaan Kristus dan juga sukacita Kristus yang begitu luar biasa bagi para pengikutnya. Dalam kekristenan, hidup bukanlah dilenyapkan, tetapi diubah, dan bahwa suatu kediaman baru kini telah tersedia bagi mereka di surga. Empat, Hindu. Banyak penganut Hindu yang percaya jika reinkarnasi adalah sesuatu yang nyata. Dalam agama Hindu, kehidupan setelah kematian adanya sebuah istilah yang bernama reinkarnasi. Reinkarnasi adalah ketika seseorang yang memiliki banyak sekali dosa di masa lalunya akan terlahir kembali untuk menebus dosa itu. Biasanya mereka akan lahir dalam wujud yang berbeda dan kadang bisa menjadi hewan ataupun tumbuhan. Agama Hindu percaya pada kelahiran kembali dan reinkarnasi dari jiwa atau Atman, jiwa yang abadi dan langgeng. Jiwa seseorang selama hidupnya akan mengalami suka dan duka serta dipengaruhi oleh hukum karma. Oleh karena itu, kematian bukanlah bencana besar, bukan akhir dari semua, tapi sebuah proses alami dari sang jiwa yang kemudian kembali lagi ke bumi untuk melanjutkan perjalanannya. Dalam agama Hindu, jiwa atau Atman adalah kekal tidak mengalami kematian, dan dia abadi. Kematian hanya dialami oleh badan fisik ini. Kematian adalah penghentian sementara aktivitas fisik dan merupakan sarana bagi sang Atman atau jiwa untuk meningkatkan tingkatannya, lalu kemudian lahir kembali dalam badan yang lain. Seperti halnya ketika kita berganti baju dari baju yang sudah usang menuju baju yang baru. Kelahiran di dunia ini merupakan tempat bagi sang jiwa untuk melakukan introspeksi diri. Oleh karena itu, jiwa harus lahir lagi dan lagi sampai mengatasi maya, mencapai keadaan seimbang, dan menyadari asal-usulnya. Ketika seseorang meninggal, jiwanya bersama-sama dengan sisa-sisa karma atau karma wasana, meninggalkan tubuh melalui sebuah lubang di kepala dan pergi ke dunia lain dan kembali lagi setelah menghabiskan beberapa waktu di sana. Apa yang terjadi setelah jiwa meninggalkan tubuh dan sebelum reinkarnasi lagi adalah misteri besar. 5. Buddha. Kehidupan setelah kematian dalam agama Buddha juga hampir mirip dengan agama Hindu. Agama Buddha menerima ajaran-ajaran dasar reinkarnasi dan karma dari agama Hindu, serta gagasan bahwa tujuan utama kehidupan adalah untuk keluar dari siklus kematian dan kelahiran kembali. Buddha menegaskan bahwa apa yang membuat kita terikat pada siklus kematian dan kelahiran kembali adalah hasrat, keinginan dalam arti hasrat atau mendambakan apapun di dunia. Oleh karena itu, tujuan keluar dari siklus reinkarnasi harus melibatkan pembebasan diri dari keinginan. Nirvana adalah istilah Buddhis untuk pembebasan. Nirvana secara harfiah berarti hilang, dan mengacu pada hilangnya semua keinginan, sebuah kehilangan yang memungkinkan seseorang untuk menjadi terbebaskan. Agama Buddha berangkat dari Hindu yang paling radikal dalam doktrin tentang anatta, yaitu pemikiran bahwa individu tidak memiliki jiwa yang tetap. Bukannya jiwa yang stabil, individu terdiri dari kumpulan kebiasaan, kenangan, sensasi, keinginan, dan sebagainya yang bersama-sama menipu ke dalam pemikiran kita. Dalam kefanaannya, ini adalah diri palsu yang terikat bersama sebagai sebuah unit dan bahkan bereinkarnasi dari tubuh ke tubuh. Enam, Konghucu. Dalam agama Konghucu, ajaran kehidupan setelah kematian direfleksikan melalui pemujaan arwah nenek moyang yang merupakan tradisi bagi bangsa Tionghoa sejak masa sebelum Kung Fu Tse. Tradisi tersebut dikukuhkan oleh Kung Fu Tse karena dipandangnya suatu sumber asasi baik nilai-nilai lainnya. Jika keluarga menyediakan kebutuhan roh para leluhur, sebagai imbalannya roh para leluhur itu akan membawa hal-hal baik yang terjadi dalam kehidupan keluarga. Namun jika para leluhur diabaikan, diyakini bahwa semua hal yang buruk akan menimpa keluarga.
Menjelang Imlek, orang Tionghoa, baik kepercayaan Konghucu dan juga Buddha, biasanya akan melaksanakan sembahyang pergantian tahun. Dan dalam sembahyang pergantian tahun ini, tidak hanya mereka berterima kasih kepada Tuhan atau Tian dalam agama Konghucu, tetapi juga berterima kasih kepada para leluhur. Dan biasanya di rumah orang Tionghoa yang beragama Konghucu akan ada sebuah altar sembahyang yang dinamakan meja abu. Selain itu, terdapat juga altar yang digunakan untuk sembahyang kepada Tuhan. Letak dari kedua meja tersebut biasanya berdampingan, hanya saja letak meja sembahyang untuk Tuhan akan lebih tinggi dibanding letak meja abu. Sembahyang kepada para leluhur ini bertujuan untuk menghormati mereka yang telah meninggal dan bertujuan agar hal yang baik didatangkan dari para leluhur mereka kepada keluarga mereka. Penyembahan leluhur oleh keluarga, kerajaan, dan rakyat mengungkapkan beberapa alasan mengapa mereka melakukannya. Mereka ingin para leluhur dapat hidup di luar kubur, menjalani hidup sama seperti bagaimana mereka hidup di bumi. Oleh karena itu, yang masih hidup mencoba untuk memberikan apapun yang sekiranya diperlukan. Alasan kedua adalah bahwa mereka jika tidak diberi makanan, senjata, dan perlengkapan yang diperlukan untuk bertahan hidup di luar sana, para leluhur dapat mendatangi mereka sebagai hantu dan membawa masalah bagi yang hidup. Untuk membuktikan bahwa Konghucu benar-benar telah mengajarkan kehidupan setelah mati, Hak Suci Chai Ing mengutip ayat-ayat sebagai berikut. Semangat atau jiwa rohani itulah perwujudan tentang adanya roh, kehidupan jasad itulah perwujudan tentang adanya nyawa atau jiwa badani, dan bersatu harmonisnya nyawa dan roh dalam kehidupan ini adalah tujuan pengajaran agama. Dalam agama Konghucu, ajaran tentang Tuhan dan kehidupan setelah mati tidak ditolak dan juga tidak ditekankan untuk diketahui, akan tetapi ajaran ini secara samar-samar diakui sebagai yang konkret, yang berbeda dengan agama Islam, Kristen, dan sebagainya, di mana Tuhan dan kehidupan setelah mati diuraikan secara jelas dan dogmatis atau rukun iman.